Siapa sih yang nggak kenal ikan gurami? Rasanya yang enak itu bikin dia jadi primadona di mana-mana. Tapi tahu nggak sih, di balik kelezatannya ada perjuangan besar buat para peternak loh. Apalagi waktu gurami ini masih kecil-kecil, masih rentan banget. Nah, ini nih yang menarik. Untuk menjawab tantangan tadi, para peneliti nggak cari solusi ke tempat yang canggih-canggih. Mereka justru ngelirik sesuatu yang sering kita anggap remeh. Mereka bertanya, gimana kalau jawabannya itu, ya, cacing dan siput? Kedengarannya aneh ya? Yuk, kita bedah bareng-barang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu nih, sebenarnya segede apa sih masalah yang dihadapi para peternak gurami ini? Ini dia angkanya dan siap-siap kaget. Tingkat kematian benih gurami itu bisa sampai 50 hingga 70%. Coba deh bayangin, lebih dari separuh benih yang ditebar itu gak berhasil hidup. Ini bukan cuma angka di kertas, ini kerugian yang benar-benar nyata dan gede banget buat mereka. Dan masalahnya itu double, udah tingkat kematiannya tinggi, para peternak juga harus pusing sama harga pakan komersial alias pelet yang makin hari makin gak masuk akal. Jadi kebayangkan, udah resikonya tinggi, biayanya juga mahal banget. Oke, lanjut ke bagian kedua. Nah, karena masalah pelik tadi, para peneliti mulai mikir out of the box. Mereka nggak cari jawaban di pabrik pakan, tapi malah belusukan ke alam. Dan pencarian ini ngebawa mereka ke kandidat-kandidat pakan yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka. Dan ini dia para jagoannya. Ada cacing sutra, keong emas, sama cacing tanah. Mungkin kamu lihat, loh kok kandungan proteinnya lebih rendah dari pelet? Eits, jangan salah paham dulu. Ini dihitungnya dalam berat basah. Poin utamanya adalah ketiganya ini sumber protein hewani yang melimpah ruah, gampang banget dicarinya, dan yang paling penting, harganya jauh lebih murah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, pertarungan dietnya. Jadi, gimana cara kita tahu mana yang paling top? Ya, diadu dong. Para peneliti ini merancang semacam kompetisi antar menu makanan. Dan ini bukan sekedar coba-coba loh, tapi eksperimen ilmiah yang serius buat dapat jawaban yang pasti. Gini nih cara mainnya, terstruktur banget. Pertama, mereka siapin 15 akuarium, masing-masing isinya 10 benih gurami. Terus, selama 2 bulan penuh, ikan-ikan ini dikasih makan 3 kali sehari, pakai salah satu dari 5 resep diet yang udah disiapin. Nah, terakhir, setiap 10 hari, semua diukur, beratnya, panjangnya, dan berapa banyak yang masih hidup. Teliti banget. Dan inilah kelima resep yang dipertandingkan. Ada kelompok kontrol yang makannya 100% pelet. Terus ada 3 kelompok spesialis yang makanannya 75% pakan alami tunggal. Ada tim keong mas, tim cacing sutra, sama tim cacing tanah. Dan yang terakhir ada kelompok prasmanan yang menunya campuran dari semuanya. Nah, coba tebak deh, menurut kamu menu mana yang bakal jadi juaranya? Oke, 60 hari udah lewat. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Waktunya kita lihat hasilnya. Menu mana ya yang paling bikin gurami tumbuh sehat dan cepat besar? Jagoan kamu siapa nih? Kita mulai dari berat badan ya. Kalau kita lihat grafiknya, emang sih menu campuran kelihatannya sedikit lebih unggul. Tapi ini dia kejutannya. Secara statistik, setelah dihitung-hitung, ternyata nggak ada perbedaan yang berarti sama sekali di antara semuanya. Pakan pelet yang mahal, itu ngasih hasil yang sama aja kayak pakan alami yang murah meriah. Menarik banget kan? Gimana dengan pertambahan panjangnya? Apa ada yang beda? Ternyata polanya sama lagi. Walaupun kalau dilihat sekilas ada yang kelihatan lebih jangkung dikit, kayak tim cacing sutra tuh, tapi data statistik membuktikan hal yang sama. Nggak ada satupun diet yang benar-benar jadi juara. Hasilnya imbang lagi. Dan ini dia data yang paling penting, soal hidup dan mati ikannya. Coba tebak hasilnya gimana? Yap, kamu benar, sama lagi. Semua kelompok nunjukin tingkat kelangsungan hidup yang 11-12. Ini benar-benar jadi bukti pamungkas dari penelitian ini, ternyata nggak ada pemenang yang jelas. Dan ini kesimpulan langsung dari para penelitinya. Intinya begini, fakta bahwa nggak ada pemenang yang jelas, itu justru kemenangan terbesarnya. Kok bisa? Ya, karena ini membuktikan kalau pakan alam yang murah dan gampang didapat, itu ternyata sama bagusnya dengan pakan pabrikan yang harganya selangit. Nah, jadi apa arti dari semua ini? Kenapa hasil yang imbang ini malah kita sebut sebagai terobosan besar? Yuk kita lihat dampak nyatanya dari penemuan ini. Intinya di sini nih, mungkin awalnya kita semua berharap bakal ketemu satu makanan super yang jadi juara tunggal. Tapi kenyataannya,
Jauh lebih dahsyat dari itu, ternyata semua pilihan pakan alami yang murah ini terbukti sama efektifnya dengan pakan komersial yang harganya berkali-kali lipat. Terus, buat para peternak ini artinya apa? Wah, ini artinya kebebasan. Mereka jadi punya lebih banyak pilihan pakan yang fleksibel. Mereka bisa menekan biaya pakan gila-gilaan dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Singkatnya, penelitian ini benar-benar ngebuka jalan supaya budidaya gurami jadi lebih untung dan pastinya lebih ramah lingkungan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau solusi untuk masalah sebesar ini di dunia perikanan ternyata cuma cacing dan siput yang ada di sekitar kita, ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ada berapa banyak lagi solusi alami yang jenius dan sederhana yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita dan cuma nunggu buat kita temukan?